Renungan GKI Anugerah Rabu 1 Desember 2021. Kebaikan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya firman-Mu tinggal di dalam kami sehingga kami diperlengkapi untuk kebaikan bersama di dalam komunitas-komunitas yang ada. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 16. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dengan ayat mas diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa dampak dari firman yang tinggal di dalam orang percaya? Pendalaman. Kita dapat memastikan sebuah benih adalah jagung ketika sudah tumbuh lalu berbuah jagung. Demikian juga dengan hidup baru. Ketika kita mengaku sebagai orang percaya atau murid Kristus, maka yang terjadi selanjutnya adalah munculnya karakter Kristus atau karakter ilahi dalam diri kita. Hal tersebut dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Allah di Kolose, dalam Kolose 3. Untuk menjadi manusia baru, seseorang harus meninggalkan karakter lama di dalam dosa dan bertransformasi menjadi serupa dengan karakter Kristus. Transformasi tersebut tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, melainkan juga oleh orang lain. Itu sebabnya ia menasihatkan agar setiap orang percaya memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling mengampuni. Dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Lalu, bagaimana mereka dapat melakukannya? Pertama, mengenakan kasih dalam Kolose 3 ayat 14. Kasih Kristus yang telah mereka terima akan mengikat dan mempersatukan mereka yang berbeda, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Kedua, damai sejahtera Kristus berkuasa dalam hati. Kolose 3 ayat 15. Orang percaya dipanggil untuk menerima damai sejahtera Kristus sehingga dimampukan untuk berdamai dengan Allah dan juga dengan sesamanya. Ketiga, firman yang diam di antara mereka dengan segala kekayaannya. Kolose 3 ayat 16. Firman Tuhan harus menjadi arah sehingga mereka merasa diberkati dengan melimpahnya. Ada hal menarik yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada mereka mengenai firman Tuhan. Frasa diam di antara kamu dalam Kolose 3 ayat 16 bukan ditulis untuk personal atau pribadi, melainkan bersifat komunal. Artinya, kediaman firman Tuhan tersebut harus dilakukan bersama dengan orang lain, sehingga membawa dampak yang baik dalam hubungan interpersonal mereka. Dengan demikian, manfaat firman Tuhan bukan hanya untuk dinikmati sendiri atau untuk pertumbuhan pribadi saja, melainkan membawa kebaikan bersama dalam komunitas mereka dan bahkan jauh lebih luas. Hal yang sama juga disampaikan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Rasul Paulus dengan jelas menyatakan bahwa firman Tuhan memiliki manfaat yang luar biasa agar setiap orang percaya diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Itu sebabnya adalah sebuah hal yang baik jika setiap orang percaya dapat memiliki komunitas untuk mempelajari dan menghidupi firman bersama-sama. Bukankah perbuatan baik akan jauh lebih
baik dan jauh lebih indah jika dapat dirasakan bersama? Kiranya setiap komit di GKI Anugerah dapat menjadi komunitas yang bertumbuh dalam firman dan mengalami dampak yang baik bersama-sama. Menurut Anda, apakah komit Anda sudah menjadi sebuah komunitas yang diperlengkapi oleh firman untuk kebaikan bersama? Mengapa demikian? Mari kita berdoa agar setiap komit di GKI Anugerah dapat menjadi komunitas yang bertumbuh dalam firman, sehingga diperlengkapi untuk kebaikan bersama. Keberdiaman firman harus dilakukan bersama-sama untuk kebaikan bersama.